Ketika kita berbicara ekoteologi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa makna dari ekoteologi itu sendiri. Jadi, ekoteologi adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip agama dan ekologi untuk mengkaji hubungan antara keyakinan, keagamaan, dan lingkungan. Menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral yang didasarkan pada ajaran iman. Di sini saya akan membawakan tema tentang bumi bukan tempat sampah. Dan mari kita simak video dari saya. Semoga ini bisa membantu menemukan solusi ketika kita menghadapi isu lingkungan. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Adam Tarik Alhaq. Saya mahasiswa BGM semester 5C. Di sini saya ingin mengambil tema atau studi kasus yang mungkin sering terjadi di kampus kita. Nah, pada momen PBA sendiri, mahasiswa baru itu menggunakan caping atau topi petani yang seperti ini. Tujuan sebenarnya kenapa maba menggunakan caping adalah untuk menutupi kepalanya dari sinar matahari seperti ini. Nah, hubungannya apa sih dari isu lingkungan di kampus kita ini? Biasanya selesai momen PBAK sendiri, caping dan sampah itu berserakan di depan halaman kampus atau parkiran motor. Dan ada yang bertanya misalkan, karena udah ada OB, ngapain kita harus ngurusin sampah? Nah, peran seorang muslim harus memperhatikan ketiga poin ini. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, yaitu mengikuti perintah dan menjalani larangannya. Adapun hadis tentang hubungan manusia dengan Allah, yaitu bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Saya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi. Yang kedua ada hablum minannas. Hablum minannas yaitu hubungan manusia dengan manusia. Oke, yang selanjutnya itu ada hablum minannas yaitu hubungan manusia dengan manusia. Jika hablum minallah dikenal sebagai kesolehan individu atau ibadah mahdoh, hablum minannas merupakan kesolehan sosial atau ibadah ghairu mahdoh. Sebab hablum minannas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala menekankan hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang ketiga ada hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala bahkan secara tegas mengancam manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, peran kita sebagai mahasiswa yang beragama Islam harus mengamalkan ketiga poin tersebut. Jadi ya kita udah paham, kita harus mengamalkan ketiga poin tersebut. Nah, balik lagi nih ke studi kasus yang awal, di mana banyak caping atau sampah yang berserakan ketika momen PBAK selesai gitu. Nah, solusi yang bisa saya tawarkan yaitu menjaga lingkungan bukan sekedar tugas tugas perorangan, misalkan tugas tukang kebersihan, tapi itu juga tugas kita bersama gitu untuk menjaga lingkungan
bisa dengan cara mengingatkan kepada mahasiswa dan menerapkan caping yang sudah digunakan harap dibawa kembali pulang, bukan digeletakkan di area kampus atau parkiran, dan sampah juga harus membuangnya pada tempatnya sendiri. Nah, mungkin solusi kedua yang bisa saya tawarkan yaitu mungkin kalaupun bisa ya, PBAK yang ke depan ataupun momen PBAK selanjutnya itu mengganti dari yang tadinya caping seperti ini tuh mengganti jadi topi. Yang topi kan paham lah, yang topi. Nah, itu juga kalau melihat secara kegunaan atau efektif ya kita lebih memilih topi gitu, karena topi kan bisa dipakai bukan hanya pada momen PBAK sendiri gitu. Jadi bisa dipakai pas mau kampus misal atau mau nongkrong misal, lebih efektif lah, lebih banyak kegunaannya lah. Nah, ketika caping sendiri ini kita hanya sekali pakai gitu pas momen PBAK sendiri. Nah, mungkin kan kalau kita kampus ataupun ada kelas kita bakal pakai caping kan, enggak gitu. Ya itu solusi yang kedua, yaitu kalaupun bisa ya merubah kebijakan kampus yang tadinya menggunakan caping bisa diganti menggunakan topi. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.